Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Nuraini, Prodi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknik. NIM 02306038 dengan Universitas Universitas Perwira Purbalingga. Pengertian agribisnis, rantai nilai dan rantai pasok produk agribisnis. Pengertian agribisnis. Di dalam modul ini juga dipaparkan agribisnis dalam dua pengertian, yaitu pengertian agribisnis sebagai perusahaan dan agribisnis sebagai suatu sistem. Dua pengertian ini penting untuk dipahami dengan baik karena agribisnis tidak terlepas dari konsep dasar perusahaan, dan agribisnis bukan hanya perusahaan yang bergerak di bidang produksi pertanian primer, tetapi menyangkut keseluruhan aktivitas dari hulu hingga hilir dalam sistem komoditas yang disebut dengan sistem agribisnis. Agribisnis sebagai paradigma baru. Sebagai paradigma baru dalam memahami pertanian berarti ada konsep atau pemikiran baru dalam memahami pertanian. Paradigma baru yang memahami pertanian dengan mengkaitkan antara on-farm dan off-farm secara utuh yang disebut sistem agribisnis. Dulu, pertanian itu hanya dilihat sebagai usaha bercocok tanam, memelihara ternak, atau memelihara ikan. Bila ada orang yang mengatakan pertanian dalam bayangan kita adalah paktani dengan saping dan pacul, pekerjaannya memacul sawah dan mengembala kerbau atau sapi. Itulah pertanian dan memang begitulah pertanian. Hasil usahanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bila ada sisa baru dijual ke pasar. Pertanian sekarang termasuk di Indonesia sudah banyak berubah. Pertanian tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan petani dan keluarganya, tetapi pertanian sudah berusaha untuk mengisi pasar. Petani itu sudah tidak tahu lagi siapa yang mengonsumsi hasilnya. Petani sawit atau karet di Sumatera yang produksinya diekspor, berarti produknya akan dikonsumsi masyarakat di belahan dunia lain. Selain itu, petani sekarang sudah membutuhkan benih unggul, pupuk, pestisida, dan traktor yang tidak dihasilkan sendiri. Petani sudah terintegrasi dengan pasar dari input dan outputnya. Pertanian juga membutuhkan pembiayaan dari jasa perbankan, penemuan baru untuk meningkatkan kualitas dari jasa penelitian, dan SDM berkualitas dari dunia pendidikan. Jadi pertanian bukan lagi way of life, tapi pertanian sudah merupakan bisnis. Farming is business. Jadi petani sekalipun masih menggunakan saping adalah businessman atau pengusaha. Definisi agribisnis. Pengertian agribisnis yang paling banyak dijadikan acuan selama ini adalah pengertian agribisnis yang dikemukakan oleh John Davis and Ray Goldberg. Menurut Davis dan Goldberg, agribisnis dipandang bukan hanya kegiatan produksi di usaha tani on-farm, tetapi termasuk kegiatan yang di luar usaha tani off-farm yang terkait. Pemahaman yang sama juga dikemukakan oleh Downey dan Erikson, bahwa agribisnis meliputi kegiatan di usaha tani dan di luar usaha tani yang terkait dalam pengadaan input pertanian, pengolahan hasil, dan pemasaran hasil. David and Goldberg mendefinisikan agribisnis sebagai berikut. Agribisnis in the sum total of all operation involved in the manufacture and distribution of farm supplies, production activities on the farm, and stock processing and distribution on farm, commodities and items from them. Definisi di atas mengarahkan pemahaman agribisnis dari dua sisi. Yang pertama, agribisnis sebagai perusahaan. Pandangan bahwa usaha tani adalah bisnis komersial. Sesungguhnya yang menjadi dasar penggunaan kata agribisnis. Agribisnis tidak hanya mencangkup pertanian saja, tapi juga mencakup semua jenis usaha yang berkaitan dengan sarana prasarana produksi serta penanganan dan pengolahan hasil pertanian. Yang kedua, agribisnis sebagai sistem. Secara konsepsional, sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas, mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi input,
sampai dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani serta agroindustri yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian, sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem, yaitu subsistem agribisnis agroindustri hulu, subsistem budidaya usaha tani, subsistem agribisnis agroindustri hilir meliputi pengolahan dan pemasaran, tata niaga, produk pertanian dan olahannya. Terakhir, subsistem jasa layanan pendukung agribisnis kelembagaan. Pemikiran lain tentang agribisnis dikemukakan oleh Wiryokusumo yang membagi sistem agribisnis menjadi 3 dimensi. Dimensi ini penting untuk dikemukakan di sini sebagai bahan untuk menentukan dimensi perencanaan dan arah pengembangan agribisnis yang diperlukan. Ketiga dimensi itu adalah sebagai berikut. 1. Dimensi fungsional. 2. Dimensi struktural. 3. Dimensi sektoral. Rantai nilai dan rantai pasok dalam sistem agribisnis. Rantai nilai dalam sistem agribisnis. Konsep rantai nilai dikemukakan oleh Porter. Dibahas dalam buku tentang keunggulan bersaing. Porter mengemukakan bahwa nilai diukur dengan kemampuan konsumen untuk membayar untuk produk yang diberi atau dijual oleh perusahaan. Nilai dalam pengertian ini menjadi indikator yang baik untuk persaingan. Konsumen yang bersedia membayar lebih mahal suatu produk yang sama dari perusahaan yang berbeda menunjukkan bahwa perusahaan tersebut unggul dalam bersaing. Rantai nilai merupakan kombinasi dari sejumlah aktivitas penambahan nilai yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyediakan nilai produk kepada konsumen. Porter menyebutkan ada 9 aktivitas nilai dalam kegiatan yang dikelompokkan ke dalam aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama terdiri dari 1. Logistik ke dalam, 2. Operasi, 3. Logistik keluar, 4. Pemasaran dan penjualan, dan 5. Pelayanan. Aktivitas penunjang terdiri atas 1. Infrastruktur perusahaan, 2. Manajemen sumber daya manusia, 3. Pengembangan teknologi, dan 4. Pembelian. Rantai pasok dalam sistem agribisnis. Rantai pasok didasari oleh pemikiran yang sama seperti sistem agribisnis yang dijelaskan di atas. Konsep rantai pasok melihat aliran barang dan jasa yang terjadi pada setiap kegiatan bisnis merupakan respon terhadap kebutuhan konsumen. Konsumen produk akhir merupakan kunci utama untuk menginisiasi adanya aliran produk dari mulai penyedia input sampai dengan konsumen akhir. Indrajit dan Joko Pranoto menggambarkan rantai pasokan sebagai jejaring logistik yang melibatkan perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama terdiri atas pemasok, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, distributor, dan pedagang pengecer. Perusahaan ini membentuk rantai yang mempertahankan adanya aliran pasokan yang bermuara pada konsumen akhir. Manajemen rantai pasokan berupaya menerjemahkan tuntunan konsumen ke dalam sistem pengadaan, penyimpanan, dan distribusi dengan cara paling murah. Pada sistem agribisnis, tuntunan konsumen pada produk akhir diterjemahkan pada setiap subsistem agribisnis. Kedua konsep tersebut berpangkal pada kekuatan konsumen sebagai titik strategis dalam memenangkan persaingan. Rantai nilai memenangkan persaingan dengan cara membangun aktivitas nilai dari hulu hingga hilir dalam sistem agribisnis untuk menyajikan nilai produk yang dikehendaki oleh konsumen. Sistem agribisnis yang unggul adalah sistem agribisnis yang mampu menyajikan nilai kepada konsumen akhir dengan biaya yang paling murah sehingga diperoleh margin nilai yang maksimum. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.